Bab 847. Setengah suci. Pernah kubunuh hingga tangan lemas. Warrior yang mengalihkan pandangannya, berbalik dan berjalan ke depan Melanie Van, lalu menarik Melanie Van menuju kota Tiangang. Tiba-tiba, dia berhenti, lalu memandang Ina Ayam Ming di samping. Masalah kota Tiangang ini, sampai di sini saja, bagaimana menurutmu? Wajah Ina Ayam Ming tenggelam. Dia berkata, Tuan Muda Yang, ini permasalahan antara aku dan keluarga Li, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah ujung pedang menyentuh bagian tengah alisnya. Pedang itu menembus kulit, jejak darah terus meluap, dan pipi Ina Ayam Ming menjadi merah dalam sekejap. Bagaimana dengan sekarang? Warrior yang menatap Ina Ayam Ming tanpa ekspresi. Saudara Yang, tolong ampuni dia. Pada saat ini, Ginoli melompat dari kota Tiangang, datang ke sisi Warrior Yang, dan berkata, masalah ini disebabkan olehku, jadi biarkan aku menyelesaikannya sendiri, bagaimana? Warrior yang mencabut pedangnya, lalu melemparkannya dengan santai. Sebuah guci arak giok putih muncul di depan Ginoli. Aku pernah katakan bahwa jika ada kesempatan, aku akan menyelamatkan hidup kamu. Di dalam sini ada arak kera, meskipun tidak banyak, tapi itu seharusnya cukup untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Mendengar ini, tangan Ginoli yang memegang guci arak giok sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat sedikit kepada Warrior Yang. Tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang luar biasa ini. Aku akan mengingat kebaikan ini. Terima kasih. Pada saat ini, Granny Li dan Olsen Li juga datang ke hadapan Warrior Yang. Granny Li memberi hormat kepada Warrior Yang, suaranya penuh dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Gino benar. Tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang luar biasa. Nak, kelak jika kamu membutuhkan kota Tiangang, silakan kasih tahu aku. Olsen Li memberi hormat kepada Warrior Yang, wajahnya penuh kegembiraan. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Warrior yang berkata, kami akan pergi ke kota Mingwu, kami perlu meminjam transformasi pengirim kota Tiangang. Ini hanya masalah sepele. Olsen Li berkata, tapi kamu mungkin harus menunggu 1 hari. Kenapa? Warrior yang sedikit mengernyit. Olsen Li berkata, kota Tiangang sebelumnya terkepung, sekte pengendali binatang dan Broken Knife Villa takut bahwa keluarga Li akan melarikan diri lewat formasi pengirim. Oleh karena itu, mereka menggunakan mata-mata yang diletakkan di kota Tiangang dan menghancurkan formasi, tetapi saudara yang tenang saja, itu tidak merusak pusat formasi, jadi cukup beri aku waktu sehari dan aku bisa memperbaikinya. 1 hari. Warrior yang merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, baiklah, aku juga perlu istirahat sehari. Olsen Li mengangguk, lalu memandang Raditya Yu dan Tanzel Yun di samping, dan berkata, kalian berdua belum pergi, apakah ingin tinggal untuk makan malam? Air muka Raditya Yu dan Tanzel Yun terlihat sedikit jelek, mereka menatap Ina Ayam Ming. Melihat Ina Ayam Ming, Ginoli menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, Nona Ming, masalah ini adalah antara kamu dan aku, mari kita selesaikan sendiri, bagaimana? Ina Ayam Ming memandang Ginoli sebentar, lalu berkata, boleh. Setelah mendengar kata-kata Ina Ayam Ming, Raditya Yu dan Tanzel Yun tidak ragu-ragu, dan segera pergi dengan membawa orang-orang mereka sendiri. Sebenarnya, mereka juga mengerti bahwa dengan adanya Warrior Yang, mereka sama sekali tidak bisa menghancurkan kota Tiangang ini. Pergi sekarang tidak diragukan lagi adalah akhir yang terbaik, meskipun telah kehilangan banyak orang, Ina Ayam Ming akan memberi mereka kompensasi.
Warrior yang tidak tertarik untuk menangani dendam antara kota Tiangang dan sekte pengendali binatang. Alasan mengapa dia menawarkan bantuan terutama karena dia berpikir bahwa Gino Li adalah orang yang baik, dan kebetulan dirinya memiliki kemampuan ini, jadi dia pun membantu. Bagaimanapun, itu dapat mengubah nasib seseorang, apalagi dia senang melihat pihak lain itu, dia tidak keberatan mengerahkan sedikit upaya. Kota Tiangang, di dalam kamar. Warrior yang duduk di tempat tidur, di depannya ada deretan batu energi tingkat unggul. Sebenarnya, meskipun kekuatannya saat ini belum pulih ke puncaknya, tapi setidaknya telah pulih 60% hingga 70%. Jika bukan masalah meridian, meski tidak ada jiwa pedang, dia masih bisa membunuh setengah suci. Bisa dibilang bukan alam atau jiwa pedang yang membatasi kekuatannya sekarang, tapi meridian ini. Untuk memecahkan permasalahan meridian ini, dirinya harus membuka pagoda Hongmeng, dan untuk membuka pagoda Hongmeng, hanya bisa dengan meningkatkan alam. Dia sekarang memiliki 20.000 batu energi tingkat unggul, dan itu jauh dari cukup untuk menerobos alam kaisar. Oleh karena itu, prioritas utamanya sekarang adalah mendapatkan lebih banyak batu energi tingkat unggul. Perlahan-lahan menghasilkan, terlalu merepotkan, jadi dia memutuskan untuk terus merebut. 2 jam kemudian, warrior yang telah menyerap hampir 10.000 baru energi tingkat unggul, adanya perbaikan energi hitam warna ungu dengan menggunakan batu energi. Luka akibat dia secara paksa mengerahkan energi pedang dan keterampilan hitam sebelumnya sudah hampir pulih. Tiba-tiba, mata warrior yang melebar, lalu wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, karena dia menemukan bahwa pusaran pusat energi di tubuhnya mulai berputar. Pusaran pusat energi sudah berputar. Warrior yang hampir melompat saking semangat. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, pemikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, pusaran pusat energi sama seperti saat pertama kali dia peroleh, berputar perlahan, dan saat berputar, semua energi hitam di tubuhnya diserap olehnya. Melihat pemandangan ini, warrior yang dengan cepat mengeluarkan batu energi tingkat unggul. Setengah jam telah berlalu, 10.000 batu energi tingkat unggul di tubuhnya telah habis, namun pagoda Hongmeng masih tetap berupa pusaran pusat energi. Air muka warrior yang suram, naluri memberitahunya, jangankan 10.000 batu energi tingkat unggul, kemungkinan bahkan jika ada 100.000 batu energi tingkat unggul pun tidak bisa menjadikan pusaran pusat energi ini menjadi pagoda Hongmeng. Untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, ini tidak bisa terburu-buru, bagaimanapun juga ini hal yang bagus, karena pagoda Hongmeng telah bereaksi, ini membuatnya melihat harapan, dan sekarang sisanya adalah masalah waktu. Saudara Yang, bolehkah aku masuk? Suara Granny Li tiba-tiba terdengar di luar pintu. Warrior yang membuka pintu dan Granny Li muncul di depannya. Saat ini, Granny Li masih mengenakan gaun biru, dengan wajah cantik dan temperamen yang tenang dan elegan. Tidak mengganggumu, kan, kata Granny Li. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar ruangan dan berkata, bagaimana keadaan Melanie dan kakaknya? Sudah tertidur, tidurnya sangat nyenyak, kata Granny Li. Warrior yang terdiam, dia tahu bahwa selama periode waktu ini, kedua kakak beradik ini ketakutan setiap hari, jangankan tidur, mereka bahkan tidak berani tidur siang. Dia pernah berpikir untuk membiarkan dua kakak beradik itu tinggal di kota Tiangang ini, tetapi akhirnya menyerah. Sekarang orang-orang di Partai Qingdao sudah tahu bahwa dua kakak beradik itu bersamanya. Jika membiarkan mereka tinggal di sini, dengan kekuatan kota Tiangang,
sama sekali tidak bisa melindungi mereka, bahkan mungkin akan membawa bencana ke kota Tiangang. Satu-satunya yang bisa melindungi mereka adalah perkumpulan pedang kuno, jadi dia hanya bisa membawa mereka ke perkumpulan pedang kuno. Masalah kakakku, terima kasih banyak. Granny Li berkata, kamu tidak hanya menyelamatkannya, kamu juga menyelamatkanku keluarga Li. Hanya membantu saja. Warrior yang memandang Granny Li dan berkata, kamu datang mencariku, bukan hanya untuk berterima kasih, kan? Tidak bisakah aku mencarimu meski tidak ada urusan, kata Granny Li. Warrior yang memandang Granny Li sebentar, dan kemudian berkata, sebenarnya, ketika aku tahu kamu mencuri arak kera untuk menyelamatkan kakakmu, aku masih memiliki beberapa kekaguman padamu. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa aku berbelas kasih kepada para bawahanmu. Kenapa? Tanya Granny Li. Warrior yang berkata, aku punya seorang adik perempuan. Jika aku dalam bahaya, dia pasti akan menyelamatkan aku dengan cara apapun. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi, katakan ada apa. Granny Li melirik warrior yang, lalu berkata, apa mungkin kamu mengubah rutemu? Jangan melewati kota Minggu. Kenapa? Warrior yang mengerutkan kening. Granny Li merenung lama, lalu berkata, kami menerima kabar bahwa saat ini, ada orang dari Partai Qingdao yang telah menunggumu di kota Minggu. Mungkin ada lebih dari satu orang, semuanya memakai jubah putih. Kekuatannya mungkin di atas wanita berjubah putih itu. Dan tujuan sebenarnya dari mereka mungkin bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mencegahmu bergerak maju dan menunggu seseorang datang. Siapa? Tanya warrior yang barbar, yang dikenal sebagai killer. Seharusnya kamu sudah mendengar tentang dia, ucap Granny Li. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Granny Li. Setelah beberapa saat, Granny Li menatap warrior yang dalam-dalam, lalu berkata, dia sangat terkenal di Qingzhou. Dia bergabung dengan Partai Qingdao sebagai alam spiritual dan menjadi murid gerbang manusia, dan setelah mencapai alam bangsawan, dia langsung menjadi murid pintu bumi dan langsung menjadi nomor 1 di pintu bumi. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kejam. Dia pernah memiliki sedikit konflik dengan sebuah kekuatan level emas kuning di kota Luotian. Dia langsung membantai seluruh kota itu. Dalam pertempuran itu, dia membunuh hampir 1 juta orang. Oh! Warrior yang berjalan ke depan, Granny Li tertegun, dan kemudian dengan cepat mengikuti, dan kemudian berkata, kamu tidak ingin bertanya tentang kekuatannya. Apa kekuatannya? Warrior yang bertanya. Granny Li memandang warrior yang sebentar, lalu tersenyum getir, dan berkata, apa kamu tahu, tampangmu yang meremehkan orang seperti ini, jika barbar mengetahuinya, dia pasti akan mencabik-cabikmu. Warrior yang berhenti, lalu menoleh untuk melihat Granny Li, dan berkata, jika dia tahu rekor aku sebelumnya, dia mungkin tidak akan berani datang. Aku tidak percaya. Granny Li berkata, aku tahu kamu luar biasa hebat, dan aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, tapi sehebat apapun kamu, bisakah kamu sehebat Rasia Lu? Dia sudah jiwa pedang langit sejak lama, mungkin sekarang sudah langit tingkat kedua. Tahukah kamu, dulu perkumpulan pedang kuno memiliki seorang master yang mengatakan bahwa jika Rasia Lu setingkat dengan barbar ini, Rasia Lu belum tentu bisa menaklukkannya. Rasia Lu. Seulas senyum tersungging di sudut bibir warrior yang. Dia tidak menyangka gadis cilik yang dulu suka bertanya padanya di pekarangan setiap hari meminta keterampilan pedang, kini sudah begitu terkenal di dunia spiritual. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Granny Li. Aku sedang berpikir,
Jika Rasia Lu melihatku, entah ekspresi apa yang akan muncul. Warrior yang tertawa. Kamu kenal Rasia Lu? Granny Lee terkejut. Pada saat ini, Olsen Lee tiba-tiba muncul di depan Warrior Yang. Olsen Lee melirik cucunya, lalu memandang Warrior Yang, dan berkata, "Saudara Yang, formasi pengirim telah diperbaiki, tetapi kamu juga harus tahu kota Minggu saat ini. Kenapa kamu tidak mengambil jalan memutar?" "Tidak apa." Warrior yang memandang Granny Lee dan berkata, "Bantu aku memanggil Melanie dan Letitia Van." Granny Lee menatap Warrior yang untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa Warrior yang tidak memiliki keraguan di matanya. Dia menghela nafas dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, Granny Lee muncul di hadapan Warrior yang bersama Melanie Van dan Letitia Van. Warrior yang menggandeng tangan Melanie Van dan berjalan menuju formasi pengirim di bawah pimpinan Olsen Lee. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke panggung formasi pengirim. Saudara Yang, meskipun barbar hanya alam bangsawan, dia pernah membunuh setengah suci. Olsen Lee berkata dengan sungguh-sungguh. Setengah suci. Senyum tipis muncul di sudut mulut Warrior Yang. Dulu, pernah kubunuh hingga tangan lemas. Sambil berbicara, Warrior yang menarik Melanie Van dan Letitia Van langsung ke panggung formasi pengirim. Kilatan cahaya menyambar, ketiga orang itu lalu menghilang dari panggung formasi pengirim. Bersambung.